Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Aprianto, Prodi Akuntansi Syariah kelas A. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistem informasi akuntansi pada pembayaran pajak melalui aplikasi ESPT. Saya di sini akan menjelaskan di bagian penggajian. Nah, pada proses sebelum melakukan pembayaran melalui ESPT, di bagian penggajian karyawan harus membuat data gaji karyawan untuk menjadi data dalam pembayaran di ESPT. Kemudian ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh online pajak. Salah satunya dalam pengisian data karyawan di fitur PPh 21. Perhitungan PPh 21 dapat dilakukan secara otomatis dan akurat pada online pajak. Dengan fitur impor data, pengguna dapat dengan mudah memindahkan data gaji karyawan dari software HR, ESPT, atau data komputer lokal untuk mendapatkan hasil perhitungan PPh 21 secara otomatis. Nah, dari sistem ESPT ada beberapa manfaat yang dapat diterima oleh penggunanya. Jadi, manfaat yang pertama, membuat informasi karyawan itu mudah untuk ditemukan. Kemudian memudahkan perhitungan gaji karyawan. Kemudian memudahkan dalam membaca progres atau kinerja karyawan. Kemudian memudahkan proses evaluasi perusahaan dengan melakukan kontrol data terpusat. Demikianlah informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga menambah wawasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Sampurno. Saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Alif Aprianto. Nah, setelah mengumpulkan data-data karyawan dan data-data lainnya yang mungkin diperlukan untuk menginput data ke SPT. Nah, apa sih yang diperlukan selanjutnya? Yang diperlukan selanjutnya adalah kita membuat kertas kerja yang kemudian digunakan untuk menginput SPT tersebut. Nah, jadi kita membuat kertas kerja yang di dalamnya untuk memuat hasil input tadi. Nah, apa saja yang akan di-input nih? Apa saja yang akan diisi di dalam surat tersebut atau lembar kerja tersebut? Nah, coba nanti disimak saudara Dia yang akan menjelaskan lebih detailnya. Terima kasih kepada saudari Dia, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Kurniawati. Saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh Budi Sampurno dalam materi sebelumnya, yaitu tentang pembayaran pajak di bagian pajak. Bagian pajak yaitu mengisi atau menginput data melalui ESPT, yaitu elektronik surat pemberitahuan tahunan. Yang pertama, kita harus mempunyai aplikasi elektronik surat pemberitahuan tahunan. Kemudian login, kita harus meloginnya dengan cara connect to database, klik pada DB2113 lalu pilih DB. Kemudian kita melogin elektronik surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan username administrator dan password 123. Lalu masukkan NPWP wajib pajak, kemudian klik simpan. Kemudian isikan profil pajak seperti nama, alamat, objek yang dibayar, kemudian klik simpan lalu klik OK. Kemudian membuat SPT masa yang akan dilaporkan dengan cara klik menu pilih SPT, buat SPT baru dan isikan masa dan tahun pajak. Kemudian input master data. Bagaimana sih input master data? Cara menginput master data yaitu pertama, kita harus menyeting penomoran bukti potong dengan cara klik referensi, kemudian bukti potong, lalu penomoran bukti potong dan simpan.
Kemudian kita harus menyeting tarif penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dengan cara klik menu referensi, klik tarif dan klik pajak penghasilan tidak kena pajak. Kemudian kita harus menginput daftar pegawai tetap yang sudah dibuat oleh bagian penggajian dengan menu referensi, bukti potong, kemudian klik pegawai A1. Kemudian input daftar pegawai tidak tetap atau penerima honorium dengan klik menu referensi, klik bukti potong, dan klik penerima penghasilan. Lalu poin yang ketiga yaitu membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21, yaitu dengan cara membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atau 26 tidak atau pajak penghasilan tidak final dengan cara menu isi SPT, klik daftar bukti potong, lalu klik bagian tidak final. Kemudian jika ingin membuat bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21/2026 atau pajak penghasilan final, maka dengan klik menu isi SPT, daftar bukti potong, dan kemudian klik final. Kemudian membuat daftar bukti potong pemotongan akhir bulan dengan cara mencetak daftar bukti pemotongan pajak penghasilan 21/26 atau pajak penghasilan tidak final dengan cara klik menu isi SPT, lalu klik daftar bukti potong dan klik PPh tidak final. Kemudian jika ingin mencetak bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21/26 atau pajak penghasilan final, yaitu dengan menu isi SPT atau daftar bukti, klik daftar bukti potong, lalu klik final. Kemudian pilih semua. Langkah selanjutnya yaitu membuat surat setoran pajak. Bagaimana sih membuat surat setoran pajak? Yaitu dengan klik menu isi SPT, kemudian daftar SSP atau daftar stok surat setoran pajak, kemudian tambahkan kode jenis setoran dan semua yang diperlukan. Kemudian langkah yang selanjutnya yaitu mencetak surat pemberitahuan tahunan masa pajak penghasilan pasal 21, yaitu dengan melengkapi data SPT masa pajak penghasilan 21/26 dengan cara menu isi SPT, kemudian SPT induk, lalu mencetak SPT masa pajak penghasilan 21/26, klik cetak, kemudian klik formulir SPT 1721. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya Eni Suryana. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Eni Suryana, NPM 18040021013. Jadi pada bagian kali ini saya akan melanjutkan penjelasan dari Diah Kurniawati. Tadi dia sudah menjelaskan sampai SPT masa PPh pasal 21 ini dicetak. Nah, kemudian setelah dicetak, alur yang selanjutnya adalah membuat kopi SPT masa. Jadi dalam kopian ini ada tanda tangan pejabat yang berwenang, kemudian dijadikan sebagai sampel perusahaan, kemudian dibuatkan surat setoran pajak atau SSP. Nah, kemudian SSP ini juga harus di copy atau diperbanyak sebagai arsip seperti itu. Nah, kemudian dalam tahap selanjutnya ini membuat buku kas keluar, kemudian melampirkan SPT masa, SSP, dan data gaji karyawan. Kemudian semua dokumen tadi yang harus dilengkapi harus diserahkan ke bagian keuangan sebagai bukti kas keluar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh Saudari Evina Mayasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evina Mayasari. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Eni, yaitu pada bagian keuangan. Pada bagian keuangan di sini membahas dari buku kas keluar yang harus dicek kelengkapan dokumen, kemudian menyiapkan bentuk giro atau cek untuk pembayaran dan harus ada tanda tangan pejabat yang berwenang. Lalu dikopi dan bentuk giro disetorkan pada bank. Pada bagian bank akan dijelaskan oleh Saudari Indri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bahwasannya giro disetor ke bank. Setelah disetorkan, lalu cek validasi di surat setor pajak apakah sudah tembus sampai lembar terakhir,
lalu dikopi sampai 4 lembar dan terdiri dari 5 lembar, lembar untuk WP atau yang disebut juga dengan wajib pajak, lembar untuk KPPN atau yang disebut juga dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, lembar untuk KPP atau yang disebut juga dengan Kantor Penerima Pembayaran, lembar untuk bank, dan lembar untuk Baik, arsip. di sini saya akan melanjutkan materi tentang bagian kantor pajak, yaitu pada bagian kantor pajak atau SPT atau surat pemberitahuan tahunan, masa dicek terlebih dahulu apakah semua dokumen sudah ditandatangani, lalu laporan ke KPP atau Kantor Pelayanan Pajak, kemudian terima bukti dan tanda terima dan simpan sebagai arsip. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.